Ginci tak menyangka Wei Ning akan berbuat rencana sehina itu. Kini Ginci harus mencoba menyelamatkan Xiaoming. Namun ia tak ingin meminta bantuan Yunlong karena berbahaya. Tapi di luar, Yunlong sudah mendengar semua itu. Yunlong kemudian masuk ke sana. Ginci menjelaskan rencana yang ingin ia lakukan. Yunlong pun menerimanya tanpa bertanya alasannya. Misi kali ini akan berbahaya. Ginci sebenarnya tak rela membiarkan Yunlong untuk pergi. 凶险非常，你务必你去涉险，可我却要。你要做的，就是我要做。 Lalu ketika di kota, Yunlong tengah diikuti oleh Zuyan. Yunlong sengaja memantingnya ke tempat yang sepi. Di sana Zuyan menanyakan apa yang akan Yunlong lakukan dan kenapa mencari Ginci. 到底发生了什么？你为什么会变成现在这个样子？你找他做什么？ Yunlong di sana menanyakan kenapa Zuyan begitu berubah. Dulu Zuyan berhati polos dan membela kebenaran, yang membuat jiwa Zuyan dengan iblis Zuyan saling berlawanan. 我也有我的，我认定阿飞是好人。我知道，左青子、殷长阁，你真的不在乎了吗？ 向你答应。 Bagi iblis Zuyan, Zuyan yang dulu sudah tak ada. Ia marah karena Yunlong memintanya berhenti berbuat kejam. Ia mengancam untuk Yunlong mengatakan apa yang akan Yunlong lakukan. Tapi Yunlong tak akan menjawab, bahkan jika ia harus mati. 现在就开始杀我！ Kesadaran Zuyan menjadi tidak stabil lagi. Zuyan yang asli sedikit bisa muncul di sana dan meminta untuk Yunlong segera pergi. 快走！快走！不要再靠近！ Yunlong kemudian datang menemui si Yuan. Ia menjelaskan rencana Ginci untuk melindungi Xiaoming dan menyerang Wei Ning di saat Wei Ning merasa menang. Satunya cara untuk menghubungi Ginci hanya melalui rumah pemandian. Si Yuan ingin tahu apa rencana Ginci selanjutnya. 既然是左青子，我要知道左青子下一步的计划是什么。 Keesokannya, Kaisar sudah bersiap untuk berangkat memimpin perang. Di sana Xiaoming menyadari keberadaan Yunlong yang sudah disiapkan untuk menjaga keselamatan Xiaoming. 愿天佑大圣！ Sementara, Ginci baru selesai melakukan perendaman. Kemudian datang Lingxi atas perintah dari si Yuan. Lingxi bersedia untuk memberikan bantuan kepada ketua-ketuanya. Di sana ia meminta agar Ginci tak perlu khawatir soal teman-temannya. Yang saat ini Ginci khawatirkan kemungkinan dekrit Xiaoming ke Weishi bocor kepada Wei Ning. Ia meminta jika tebakannya benar agar menyelamatkan Weishi. 3 hari setelah perang, Tingguang dituduh membuat kekacauan dan dipenjarakan oleh Wei Ning bersama dengan kelompok Tingguang. Di saat itu, Kaisar Wei juga akan segera sampai ke pusat. 道中都没有，还有半日就到城外。 Wei Ning kemudian datang menemui Weishi yang sudah dipenjara. Weishi tak menyangka Wei Ning akan bertindak seberani ini. Tapi bagi Wei Ning, Weishi yang bawa pasukan ke pusat dianggap sebagai pengkhianat sehingga Weishi layak untuk dipenjara. Kini mereka bertaruh siapa yang pada akhirnya akan berdiri di puncak. 不冤枉，好啊，那你就得好好的活。 Sementara itu, si Yuan dan lainnya membahas rencana yang akan dilakukan, di mana mereka akan menyelamatkan Weishi setelah Xiaoming berpura-pura mati. Dan di sini, Makinda lainnya baru tahu kalau Ginci adalah putra Yan Yu, yang menjelaskan alasan kenapa ingin balas dendam kepada Wei Ning. Mereka yakin jika Ginci dan Yunlong akan baik-baik saja.
希望如此。 Hari kelima tiba, Wei Ning menunggu kabar kematian Xiaoming. Si Yuan menunggu kabar keberhasilan Yunlao, dan Qinji menunggu kembalinya Yunle ke sana. Bai Me mencoba untuk menghibur Qinji agar tak khawatir dan meyakinkan kalau akan baik-baik saja. Tapi datang kabar ke Wei Ning kalau rencananya sudah selesai. 事儿成了。去， Wei Ning lalu datang ke kamar Qinji dan mengabarkan jika Xiaoming sudah mati. Pernikahan Qinji dengan anaknya juga akan segera dipercepat, yang membuat kesehatan Qinji semakin drop karena hal itu. Tapi ia ingin memanfaatkannya untuk pergi ke rumah pemandian untuk mendapatkan informasi di sana. 大声些，我要去一边全身，再叫大声些，我要去一边全身。 Kabar kematian Xiaoming juga sampai ke si Yuan. Mereka masih mencoba meyakinkan diri jika Yunle akan selamat. Lalu keesokannya, terjadi kepanikan di istana. Wei Ning lalu datang ke sana dan mengumumkan kematian Xiaoming dengan alasan kalau Xiaoming terkena sakit dalam perjalanannya. Untuk itu, para menteri menyarankan untuk segera dinobatkan kaisar baru karena mereka tak bisa membiarkan kekaisaran sampai kosong. Dan disinilah Wei Ning menyatakan jika Kaisar Ai, saudara dari Xiaoming, masihlah hidup. 李夏受到哀帝，他没继位之前，他现在回来了。 Lingxi lalu datang ke rumah pemandian, namun masih belum bisa mendapatkan kabar kembalinya Yunlao yang membuat sakitnya semakin parah. Kabar soal Qinji yang mengigau Yunlao sampai kepada Zuyan. Dengan kabar semua pengawal terbunuh, ia bisa menyimpulkan kalau Yunlao mati, yang membuat Zuyan jadi mengamuk. Qinji kemudian akhirnya tersadarkan. Penyakitnya semakin parah dan ia mengalami kedinginan yang parah. Kabar kesehatan Qinji yang memburuk sampai ke Manqing dan Changge. Semua ini karena Qinji yang tak tahu kabar soal Yunlao. Dan Xiao pun menjelaskan rencana sebenarnya dari Qinji. Wei Ning merencanakan malam ini akan menikahkan Qinji untuk anaknya membunuh Qinji jika ada kesempatan. Sayangnya, Qinji tak memprediksi langkah yang Wei Ning lakukan. 登基仪式，怎么也料想不到是算到了登基仪式，怎么也料想不到。 Changge mencoba percaya kalau Yunlao masih hidup dengan semua pengalaman perjalanan mereka selama ini. Karena itu, mereka akan terus melanjutkan rencana penyelamatan Weiqi dan memanfaatkan hari pernikahan Qinji sebagai kesempatan. 救下魏西王。 左青瓷的婚事，对于我们救出魏西王来说，但结局凶险，一切。 Setelah mendengar pembicaraan itu, Jiang Er kembali ke kamarnya. Ia tak ingin menjadi penghalang bagi Changge yang ingin hidup dalam keadilan. 生，这难道不是每一个武林中人应该做的事儿？ Changge kemudian datang ke kamar Jiang Er. Di sana ia menjelaskan rencana yang ingin ia lakukan malam ini. Jiang Er tidak berencana akan menghentikan Changge. Kali ini, Changge berniat akan memastikan Manqing dan Si Yuan selamat. Jiang Er berjanji akan memaksakan Changge ketika pulang, dan Changge akan menikahi Jiang Er setelah itu. 我们就成婚。等你有了我们的宝宝，我就天天炖给你们吃。我相信一定会的。 Di luar, Manqing tengah bersiap untuk penyerangan nanti. Lalu datang Changge ke sana memberitahukan rencananya menikahi Jiang Er. Ia bertekad akan memastikan Manqing keluar dengan selamat. 正阳的也不会让世界出事。 Lalu malamnya, pernikahan Qinji akan segera dilakukan. Para menteri merasa langkah Wei Ning sangat luar biasa. Dan tak lama lagi, rencana Wei Ning akan segera selesai. 一切尘埃我也不必过于忧心。就算魏西军有什么异动，我们经济不起他的事端来。
Sementara itu, datang pelayan ke ruangan Ginci. Namun ternyata bukan Yunlo yang datang, yang membuat Ginci kondisinya semakin memburuk, dan Beimo hanya bisa melihatnya saja. Beimo merasa sudah tidak ada harapan lagi. Ia berniat untuk mengajak Ginci mati bersama dengan meminum racun yang mereka miliki. Namun Ginci tak bisa melakukannya karena ia harus membalaskan dendam Yunlo. Ia berniat untuk menjadi kaisar dan meracuni Wei Ning untuk mati bersamanya. Di sisi lain, Xi Yuan mulai melakukan operasi penyelamatan Wei Xi. Kabar itu sampai kepada Zuyan, dan ia langsung segera ke sana. Wei Xi berhasil dibawa keluar dari penjara. Changge berniat menahan mereka dan membiarkan yang lainnya kabur. Namun sayangnya, datang Zuyan ke sana yang membuat Changge tak berdaya. Di saat yang sama, pernikahan Ginci dengan Pei Wan berlangsung. Di sana Ginci mengingat tentang bagaimana ia melamar Yunlo, dan juga di saat Ginci dan Yunlo menikah. Hingga saat terakhir, Ginci masih mengingat Yunlo, yang membuatnya tak bisa untuk bersujud untuk suami istri. Namun muncul Yunlo di sana sebagai pelayan yang menyaksikan pernikahan itu, yang membuat Ginci akhirnya mau melanjutkan pernikahannya. Keadaan Man Qing dalam kondisi terluka dan harus segera dirawat. Xi Yuan mengabarkan ke Jiang Er jika Changge masih tertahan. Ginci dan Pei Wan tengah berdua di kamar pengantin. Ginci merasa jika Pei Wan merasa terbebani dengan tugas dari Wei Ning. Karena itu Ginci menawarkan untuk membantu Pei Wan terbebas dari hal ini. Kemudian, Zuyan melaporkan mengenai penerobosan ke penjara. Wei Ning tak menyangka jika para pendekar masih membuat masalah. Namun para menteri merasa Wei Xi bebas pun tak bisa melakukan apapun. Meski begitu, Wei Ning meminta untuk Zuyan menginterogasi Changge dan membunuhnya jika perlu. Zuyan kemudian datang menginterogasi Changge. Zuyan merasa Changge melakukan ini karena dendam kepadanya. Tapi Changge tidak punya dendam apapun kepada Zuyan. Changge berniat untuk bertemu dengan Zuyan untuk memberitahukan kalau ia bersalah atas kasus kuil Sui dan menyalahkan dirinya karena membuat Zuyan jadi seperti ini. Sebagai permintaan maaf, Zuyan meminta agar Changge mengatakan di mana lokasi Kaisar Wei Xi. Tapi sampai mati pun, Changge tak akan mengatakannya, karena masih banyak yang ingin Changge lindungi. Changge meminta agar Zuyan melihat cahaya yang ada dalam dirinya sendiri. Untuk memancing teman-teman Changge, rencananya Changge akan digantung di depan rumahnya. Semalaman Xi Yuan menemani Man Qing yang terluka. Sampai sekarang Changge masih belum diselamatkan. Dan sudah semalaman Changge diinterogasi oleh Zuyan. Xi Yuan meminta agar Man Qing tak bertindak gegabah. Hingga Fei Yan melaporkan di mana saat ini Changge tengah digantung. Ketika tersadar, Changge sudah digantung di depan rumah Zuyan. Ia dijadikan umpan untuk memancing teman-temannya ke sana. Kemudian, datang Zuyan ke sana untuk berbicara. Bagi Changge, inilah ayah asal untuk membuat Zuyan sadar. Ia menyesalkan karena tak menjaga Zuyan dengan baik. Ia yakin Zuyan pasti akan bisa sadar kembali.
得你会回来的。 Man King dan Xi Yuan sudah bersiap untuk menyerang, tapi datang Jiang Er ke sana. Ia mengatakan bersedia untuk membujuk Changge dengan alasan mereka akan menikah dan meminta diberikan waktu untuk berbicara. 是我和长歌约定成亲的日子。 Jiang Er menagih janji menikah yang Changge berikan, namun Changge tak bisa menepati janji itu. Jiang Er tak pernah menyesal untuk mencintai Changge dan mengajaknya untuk menikah saat ini juga dengan arak pernikahan yang sudah Jiang Er siapkan. 下辈子还娶你。 87，那体虚之症啊！那你赶紧帮我，你信不信我娶了你？ Changge menyadari jika arak itu adalah racun. Karena itu meminta agar Jiang Er segera meminumkannya kepadanya. 江儿，杨子，要修之态，见日。 我就是怕我死后。 Jiang Er akhirnya mati di sana. Melihat itu, Zuyan sadar jika arak itu racun. Ia mencoba untuk menyelamatkan Changge, namun Changge sudah tak bisa diselamatkan. Xi Yuan mencoba membawa Man King pergi dari sana. Keadaan Zuyan jadi terguncang. Ia mengingat ketika mereka berjanji untuk bersumpah saudara. 一生坚守，誓不相违。 Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Ginci mampu untuk menurunkan Wei Ning? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik-klik jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.